Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi di praktikum komputer numerik. Kali ini kita akan membahas tentang modul 4 yang akan menjelaskan tentang penyelesaian persamaan nonlinear dengan metode iterasi. Nah, pada metode iterasi ini berbeda dengan metode-metode sebelumnya karena metode iterasi ini digolongkan sebagai metode terbuka. Sedangkan tiga metode sebelumnya yang kita pelajari itu adalah metode tertutup. Nah, bedanya adalah metode tertutup itu kita kerjakan dengan menentukan batas bawah dan batas atas, kemudian kita mencari akar-akar yang ada di antara batas atas dan batas bawahnya. Nah, sedangkan metode terbuka itu kita hanya menentukan satu tebakan awal saja, kemudian dari situ baru kita iterasikan untuk mendapatkan akar. Nah, untuk metode iterasi sendiri, untuk pengertiannya bisa kita baca di sini. Metode iterasi sederhana adalah metode yang memisahkan X dengan sebagian X yang lain sehingga diperoleh X sama dengan dx. Nah, intinya di sini adalah memisahkan X. Nah, kita akan coba lihat di satu contoh bagaimana cara memisahkan X dari sebuah persamaan. Contohnya seperti ini, ada sebuah persamaan fx sama dengan x kuadrat kurang 2x kurang 3. Nah, di sini kita akan pisahkan x-nya yang ada. Yang pertama kita akan coba pisahkan x kuadrat yang ada di sini. Sama caranya itu seperti aljabar biasa. X kuadrat, kemudian dua buah ini kita pindahkan ke kanan jadinya plus. Kemudian kuadratnya kita hilangkan sehingga menjadi X sama dengan akar 2X tambah 3. Nah, kemudian kita bisa dapatkan bahwa Gx yang pertama itu adalah akar 2X tambah 3. Nah, sebenarnya bebas ya, namanya nggak mesti Gx, mau Rida X juga boleh. Tapi karena G itu hurufnya setelah F, maka kita gunakan G saja biar mudah. Kemudian yang kedua kita akan coba jabarkan 2X yang ini. Nah, 2x akan menjadi seperti ini. Kemudian kita hilangkan 2-nya, kita bagi 2 ruas kanannya, sehingga jadinya x sama x kuadrat kurang 3 per 2. Nah, sehingga kita dapatkan gx yang kedua adalah seperti ini. Nah, apakah ada lagi x yang lain selain 2 yang tadi? Jawabannya untuk persamaan ini ada. Nah, ini contohnya. Nah, kita jabarkan dulu x kuadrat di sini dan 2x ini sehingga jadinya seperti ini. Nah, sehingga kita dapatkan x sama dengan 3 per x kurang 2. Nah, kita sudah dapatkan 3gx di sini. Nah, langkah selanjutnya bagaimana? Nah, coba akan kita lihat algoritmanya. Pertama kita akan definisikan fx dan gx. Kita sudah definisikan tadi. Kemudian tentukan toleransi error dan iterasi maksimum n. Nah, kemudian tentukan pendekatan awal x0 ya. Oke, selanjutnya kita akan coba di Excel. Nah, untuk gx-nya kita akan coba gx yang pertama dulu yang tadi kita ketahui, akar 2x sama 3. Untuk toleransi errornya kita akan gunakan 0,0001 dan iterasinya kita akan buat 10 buah. Nah, kita akan iterasikan dari 0 sampai 10. Kemudian kita akan tentukan nilai awalnya. Nilai awalnya misalnya kita akan tentukan 4 saja di sini. Nah, untuk gx-nya yang ini, tapi di sini kita akan tulis dalam format Excel-nya sama dengan akar itu dalam Excel square root. Kemudian 2 dikali x-nya itu 4 ya. Nah, kemudian ditambah dengan 3. Nah, seperti ini. Akar 2 kali x tambah 3. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian untuk fx-nya yang ini, x kuadrat kurang 2x tambah kurang 3. X kuadratnya kita bisa buatkan ini, kemudian dikuadratkan, kemudian dikurang 2 dikali dengan x, kemudian dikurang 3. Ya, ini dia hasil 5. Nah, kita lihat selanjutnya adalah kita akan iterasikan dari iterasi pertama ke iterasi ke n.
Nah, kita lihat apakah iterasinya itu sudah memenuhi jumlah iterasi. Maksudnya apakah fx yang dihasilkan sudah memenuhi jumlah iterasi atau fx yang dihasilkan itu sudah lebih kecil dari nilai errornya. Nah, coba kita lihat di sini. Nah, kita lihat apakah iterasinya sudah memenuhi 10 kali belum. Apakah fx-nya sudah kurang dari nilai error yang kita punya? Jawabannya juga belum. Tentu kita lanjutkan ke iterasi berikutnya. Nah, pada iterasi berikutnya, di sini kita bisa lihat x yang ke selanjutnya itu adalah gx yang sebelumnya. Nah, kemudian kita akan hitung fx-nya lagi. Nah, x yang selanjutnya, x yang ini itu adalah gx yang sebelumnya ini. Nah, kita enterkan saja. Nah, kemudian kita akan hitung gx dan fx-nya lagi. Kita hitung ya seperti ini saja. Kita ambil dari atasnya. Nah, kita lihat lagi apakah sudah memenuhi kondisinya. Iterasi belum, fx-nya juga belum. Nah, kemudian kita iterasi lagi nih. Iterasi lagi, ternyata juga belum. Kita iterasi lagi sampai 10 aja nih, biar kita lihat yang mana. Nah, kita akan lihat yang mana sih yang akan memenuhi errornya. Kurang dari 0,001. Apakah ada fx-nya? Jawabannya ada ya. Di mana? Ini dia. Oh, yang ini ya. Ini sudah pangkat minus 5. Kalau ini masih sama dengan ya, masih di atasnya. Nah, kita rupanya terpenuhi yang ini. Yang sudah pangkat minus 5. Maka hasilnya itu adalah x 3,00002. Nah, coba kita tanda ini hasilnya. Oke, ini adalah hasilnya. Nah, kita sudah temukan untuk akar yang pertama x-nya, kemudian kita akan lanjutkan ke gx yang selanjutnya. Nah, seperti tadi kita akan definisikan misalnya x-nya 4 aja dulu ya. Nah, untuk gx-nya kita akan masih sama gunakan gx yang ini 3 per x kurang 2. Berarti 3 dibagi dengan x-nya ini dikurang 2. Oke, seperti ini 1,5 hasilnya. Kemudian fx-nya masih sama dengan x kuadrat. X yang ini kita kuadratkan, kemudian kita kurang 2 dikali dengan x, kemudian dikurang 3. Nah, hasilnya sama ya seperti di atas 5. Kemudian seperti tadi lagi, apakah sudah memenuhi? Yang pertama kita cek dulu iterasinya ya, apakah iterasinya sudah lebih atau sama dengan 10. Ternyata belum. Nah, apakah fx-nya itu sudah kurang dari error kita? Ternyata belum ya. Maka kemudian kita iterasi yang kedua. Iterasi yang kedua itu yang pertama x-nya itu kita samakan dengan gx sebelumnya. Nah, kemudian kita hitung lagi gx dan fx-nya. Ternyata masih belum. Nah, coba kita iterasikan lagi sampai setengah nih misalnya. Masih belum juga. Kita iterasikan lagi sampai akhir aja nih. Nah, karena tidak ada yang memenuhi errornya, maka kita ambil yang iterasinya paling terakhir, yang ini berarti. Dan ini juga yang paling mendekati ya. Nah, berarti jawabannya itu yang ini. Nah, kita sudah dapat 2 yang tadi dan yang ini. Nah, kemudian kita akan coba yang ketiga, gx yang ketiga yang kita punya. Nah, untuk iterasinya itu kita akan tulis dari sebanyak ini. Nah, kemudian nilai awalnya kita buat aja 4 aja. Seperti tadi sama dengan x kuadrat kurang 3 bagi 2. X kuadrat kurang 3
bagi 2. Oke, hasilnya 6,5. Kemudian ini sama x kuadrat kurang 2x 2 kali x kurang 3. Nah, kita sudah temukan di sini untuk iterasi yang pertama. Nah, kemudian di sini kita akan hitung iterasi selanjutnya. Karena ini belum memenuhi ya. Kita akan buat ini sama dengan ini, kemudian kita hitung lagi berapa fx dan gx nya. Ternyata belum juga memenuhi. Coba kita buat lagi. Nah, ternyata semakin besar ya hasilnya, bukannya semakin kecil. 5, 26, 34, 342 dan seterusnya sampai besar. Ini kalau kita ke bawah kan dia akan lebih besar lagi nih. Nah, sampai tidak terhitung ya. Sampai pun integer juga, maksudnya numeriknya Excel juga nggak bisa lagi ngitung nih. Sampai 254 di atas koma. Artinya ini akarnya tidak ada untuk GX yang ini. Tidak ada akarnya. Nah, untuk GX yang seperti ini kita sebutnya itu adalah divergen atau divergen ya. Nah, divergen itu apa? Di saat GX yang kita punya ini dia tidak memiliki akar, sehingga dia makin ke bawah ini makin besar angkanya, bukan malah semakin kecil. Nah, sehingga kita mempunyai x1-nya itu ini dan x2-nya itu yang ini. Jadi hanya 2 akarnya. Nah, untuk akar yang seperti ini, yang dia semakin kecil seperti ini dan yang seperti ini, itu namanya konvergen. Dan konvergen itu juga dibagi 2, ada yang monoton, ada yang terosilasi. Nah, sedangkan ini namanya ini divergen, ini konvergen ya. Nah, kalau pertanyaannya bagaimana cara kita tahu dia divergen atau konvergen sebelum kita membuat atau menghitung iterasi tabelnya seperti ini. Nah, itu adalah tantangan untuk teman-teman atau challenge ya, silahkan dicari tahu. Nanti saat kelas komnom atau kelas praktikum kita akan tanyakan ya, silahkan dicari tahu bagaimana menentukan apakah GX ini konvergen atau divergen sebelum kita menghitung iterasinya. Oke, sampai di sini saja materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.